Ikan sapu-sapu yang sudah kamu gunakan untuk ngebersihin akuarium ikan mas koki kamu, mungkin karena lumut hijau, lumut hitam, lumut kuning, dan juga mungkin ada lendir. Kalau sudah digunakan, kira-kira harusnya digimanain sih? Apakah dibuang atau bisa digunakan untuk hal yang lain? Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbuncit.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwakbuncit.com. Halo gan, salam Iwak Buncit. Perihal untuk ikan sapu-sapu, ikan perbersih, ikan pemakan lumut itu sudah cukup banyak admin bahas di channel ini. Dan untuk di video kali ini admin akan lebih fokus untuk ikan sapu-sapu yang setelah digunakan. Ya, setelah digunakan, karena tujuan kita pelihara ikan sapu-sapu khususnya di akuarium ikan mas koki ya. Biasanya karena ada beberapa orang yang nggak suka dengan lumut. Apalagi kalau akuariumnya taruh di ruang tamu, kelihatannya jorok, kotor, kayak nggak rajin aja yang punyanya, nggak ngerawatnya. Padahal sebenarnya ikan mas koki itu paling suka dengan lumut. Kalau dikasih lumut dia akan coba memakannya. Dan justru ini membuat ikan mas koki kayak nggak berhenti makan. Dia ada camilannya terus. Dikasih pelet, dikasih cacing, dikasih juga lumut. Cuman ya itu tadi, kembali lagi ke selera. Ada orang yang nggak suka lumut. Mau dibersihin tiap hari jadi kerjaan, belum lagi kamu mungkin ada kegiatan lain, kerjaan lain, makanya digunakanlah jasa ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu yang bisa kamu temuin di toko ikan hias ada 2 setidaknya ya di kota admin. Ikan sapu-sapu yang hitam, itu yang standar, yang paling banyak banget, harganya juga murah, 1000, 2000, 3000 sampai 5000. Bahkan sebenarnya kalau di Empang itu gratis. Satu lagi ikan sapu-sapu yang albino, warnanya kayak putih ke krem. Ya, warna seperti itu. Itu biasanya agak sedikit lebih mahal. Kalau di sini dijual 10.000, 15.000. Biasanya nyebutnya sapu-sapu albino. Mau yang manapun sebenarnya tetap ikan sapu-sapu, nggak ada bedanya. Bedanya ya dari tampilannya aja. Kalau albino itu lebih cakep aja untuk dilihat. Tapi ya tetap aja itu ikan sapu-sapu. Kerjaannya juga bersihin lumut, dan kalau dia habis lumutnya, bikin ikan mas koki kamu dikejerin karena dia suka dengan lendir dari badan ikan mas koki. Perlu kamu ketahui bahwa ikan sapu-sapu ini adalah salah satu dari golongan ikan invasif. Ya, ikan yang menyerang ekosistem. Biasanya ikan sapu-sapu ini akan lebih suka berada di dasar akuarium contohnya. Juga dia suka berada di dasar sungai, danau, mau itu yang gerak atau ada alirannya atau enggak ada alirannya yang tenang, biasanya dia akan berada di dasar tempat tersebut. Dia juga bisa nempel, mungkin kalau misalkan ada bambu, batang bambu dia nempel, mungkin kalau ada tiang kayu juga dia nempel, ada tanaman dia juga nempel, karena memang dia suka dengan lumut atau mungkin sesuatu yang menurut dia menarik, entah itu cacing, entah itu mungkin yang lainnya, dia akan memakaninya. Nah, celakanya ikan ini kalau kita masukkan ke dalam suatu ekosistem, misalkan di sungai, di danau, itu bisa mengganggu bahkan menghancurkan ekosistem ikan yang sudah ada di dalam tersebut, di dalam danau atau di dalam tempat tersebut. Semisal telur ikan itu dimakan oleh mereka, misalkan di dalamnya ada ikan patin mungkin, atau ikan sepat mungkin, ada ikan gabus mungkin. Nah, kalau dimasukin, disusupin, dicemplungin ikan sapu-sapu di dalamnya, itu bisa aja telur-telur ikan tadi itu dimakan oleh mereka, dan lama-kelamaan ikan-ikan tadi kan diambil oleh manusia atau mungkin juga ada yang mati. Nah, telur-telurnya tadi itu nggak ada lagi, mau tumbuh lagi nggak bisa. Akhirnya ikan sapu-sapu ini yang awalnya cuma 1-2 ekor, ada mungkin iseng yang buang, mungkin karena nggak tegaan, jadinya berkembang biak. Akhirnya dia menguasai sungai, danau atau ekosistem air tersebut. Kalau saran admin, kalau sudah gunain ikan sapu-sapu itu dimusnahkan. Jangan coba-coba untuk lemparnya ke dalam danau, ke dalam sungai, atau ke dalam tempat. Intinya ada air lah di situ, ada ekosistemnya, mungkin di kambang dan lain sebagainya. Jangan kamu buang ke situ. Tapi kalau sudah digunakan, nggak lagi, istilahnya nggak ada lagi yang bisa dimanfaatkan, ya dimatikan ikannya, dimusnahkan. Supaya ikan yang tadi itu
ikan sapu-sapu ini kalau kamu lempar tadi nggak beranak pinak di dalam ekosistem air, nggak apa-apa, musnahkan aja. Kalau misalkan ada yang mau kucing, ya kalau kucing mau ya bisa kasih ke kucing ikannya. Admin kalau misalkan sudah gunain ikan sapu-sapu, misalkan sudah lama banget, apalagi kalau dia jahil ke ikan mas koki, itu admin langsung angkat. Admin biasanya kalau mau masuk ke akuarium ikan lohan bisa jadi untulan, atau misalkan admin langsung musnahkan juga bisa, kasih ke kucing. Ada beberapa kucing yang suka, ada juga yang enggak. Biasanya admin langsung matikan ya, dipukul aja kepalanya. Hanya saja terkadang rasa kasihan kitanya itu yang ngebuat kita nggak sadar kalau ikan sapu-sapu yang kayak sepele, harganya murah bahkan gratis ini justru merusak ekosistem di dalam sebuah tempat yang berair, itu danau, sungai dan lain sebagainya. Ingat saran admin, kalau sudah gunain dimusnahkan. Kalau mau digunain ke tank lain juga boleh, kamu pindahkan ke tank lain, mungkin ke ikan akuarium ikan mas koki yang lain, atau mungkin ke kolam koi mungkin, atau mungkin kolam ikan mas koki juga bisa. Yang jelas kalau kamu sudah nggak gunakan, segera musnahkan ikan tersebut, jangan dibuang ke tempat lain, ke tempat air yang lain. Itu aja untuk pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbenci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. See ya!